Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah masuk di tanggal 2 Sya'ban. Di 2 Sya'ban, artinya sudah dekat sekali sampai ke bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, karena mungkin waktunya terbatas, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin ada agak berbeda yang saya sampaikan dengan ustadz-ustadz yang lain, karena juga saya di sini hanya sebatas menggantikan saja, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dulu Pak, Bu, tahun 2004, berarti dari tahun 2004 ke 2025 ini sudah berapa tahun, Bu? Berapa? Berapa, Bu? 21 tahun. Saya dulu 2004 kejadiannya itu sudah sholat asar hari Jumat di bulan Ramadan, tepat di nuzul Quran. Dulu saya pernah meninggal dunia, Bu. Ya, saya sudah pernah dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah dikubur, ya, pernah dikubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa pacak bangun saya ini? Ya. Mudah-mudahan walaupun waktunya singkat, ada hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa jadi motivasi. 2004 dulu, waktu dulu saya masih mondok di Jawa Barat dan di Jawa Timur, tepatnya saya dulu di Tasikmalaya, tapi kejadian itu terjadi di Jawa Timur. Kalau dari Sunan Ampel itu jauh masuk ke dalam, ya, itu sekitar 120 kilo ke dalamnya. Jadi 2004 setelah sholat asar, seperti biasa saya ngajar anak-anak pesantren, belajar kitab kuning, belajar melogat, ngaji Al-Quran, tajwid, kemudian tafsir dan lain sebagainya. Di waktu sholat asar, saat itu saya pingsan 2004. Kemudian setelah pingsan, oleh ustadz-ustadz yang lain itu dicoba dikasih minyak kayu putih, dipegang-pegang tangannya, itu sudah tidak bernapas lagi, bawa ke rumah sakit. Jadi saya ini dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, langsung di UGD dan ditanya ke dokter, ini orang sudah mati, saya ini sudah dinyatakan mati, ya. Kemudian datang lagi ke rumah sakit yang kedua. Ini saya cerita fakta, Bu, terjadi di saya. Kalau nak nyoba kaki silakan masuk kuburan, tapi saya tidak bisa tanggung jawab. Ini pengalaman saya dan mungkin tidak terjadi di orang lain. Kemudian saya dibawa ke dokter, ke rumah sakit yang kedua, sama, Bung ini sudah mati. Batu nisan dan kain kafan saya pun masih ada, Bu, di sana. Ada nama saya, itu hanya tinggal kenangan saja. Tapi tetap pasti akan menghadapi apa yang namanya kematian, pasti terjadi. Fa iza jaa ajaluhum fala yastaqdimuna wala yastakhirun. Kullun nafsin za'iqatul maut. Semuanya itu akan terasa. Kenapa? Itu semuanya pasti terjadi. Baik, kembali lagi ke tadi masalah rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, sama dinyatakan rumah sakit yang kedua bahwa saya itu sudah meninggal. Akhirnya dibawa lagi ke pondok, ke pesantren.
Waktu itu Abah Kiai sedang umroh. Jadi sedang umroh, tepat kejadian saya dan tepat beliau itu sedang umroh. Kemudian sudah sampai di sana, di Mekah Al-Mukarramah sana 2004 itu ditelepon Abah bahwa saya yang namanya Ahmad Surahmin ini sudah mati. Kata Abah, ya sudah, kalau sudah mati kuburkan seperti orang Islam. Akhirnya saya diberi rumah sakit, bawa ke pesantren. Sudah ditelepon guru saya, kemudian dimandikan sama seperti kita mayit-mayit atau jenazah biasa. Saya dimandikan, Pak. Ketika saya dimandikan, menangis saya. Nak ngomong ke yang mandi itu tidak terdengar sama sekali. Nak ngomong, aku ini belum mati, ngaku dimandi dulu, sampai jerit-jeritmu tidak terdengar, Pak. Terus yang mandikan itu hanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperlihatkan wajah, cuma diperlihatkan orang yang memandikan. Terus dimandikan. Setelah dimandikan, saya ini dikain kafani, dibalut sama. Saya pun menjerit, menangis. Mau ngomong tuh maksudnya, saya ini belum mati, ngaku dimandi, dikain kafani. Selesai dikain kafani, digiring, dibawa ke masjid, masukkan di depan masjid, di paling depan, kemudian disolatkan. Setelah disolatkan, diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang menyolatkan saya. Cuma posisi kalau pakai CCTV itu kamera itu di belakang, jadi kita nyengok itu dari belakang. Ada yang menyolatkan saya, itu terlihat. Setelah disolatkan, nah ini masuk keranda, dan masuk keranda digiring. Kemana, Bu? Ke pasar atau ke masjid? Sudah disolatkan itu ke kuburan. Tidak mungkin digiring lagi kemana, ke mall atau ke rumah, langsung. Yang paling terakhir, tempat pemberhentian terakhir itu ya maksudnya ke kuburan, liang lahat. Dari mulai saya dimandikan sampai disolatkan, sampai masuk keranda, digiring ke kuburan itu terus saya masih bisa melihat, masuk keranda. Saya sudah bisa melihat liang lahat itu sudah terlihat. Sudah masuk liang lahat, diazankan dan dibacakan doa. Nah ini yang paling mencekam, Pak. Apa yang paling mencekam? Setelah kita ditutup tanahnya, sudah diazankan, didoakan oleh orang-orang yang datang mengantar kita. Setelah itu tutup. Ada nama batu nisan saya di sana yang disebutkan tadi oleh MC. Nah, tutup. Disinilah, Bu, Pak, yang paling spektakuler, paling mencekam. Pasti terjadi, demi Allah pasti terjadi. Dan itu semuanya sudah terlewati oleh mungkin orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tinggal kita yang berada di sini, apa yang harus kita persiapkan. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, walaupun tidak banyak waktunya, ada beberapa poin penting. Di alam sana apa yang perlu kita bawa? Mungkin kalau ada kesempatan waktu lain, bisa mengundang saya lagi, Pak Bu ya. Saya hanya menggantikan saja. Tapi mudah-mudahan manfaat ini bisa yang saya sampaikan. Ini fakta terjadi. Saya tidak main-main. 7 hari, Bu, saya 7 hari 7 malam dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tanah, bukan di pucuk, di dalam. Ngapa pacak bangun itu? Ya kaget, diceritakan di akhir ya. Adalah mungkin sekitar 25 menit aja. Baik, Bu, sampai di titik itu apabila betul kata Rasulullah SAW, apabila seseorang sudah datang mengantarkan mayit ke kuburan setelah 7 langkah, nah ini
7 langkah maka datanglah malaikat munkar dan nakir, malaikat rokib dan atid. Ya, kita tahunya cuma munkar dan nakir, tapi didampingi oleh malaikat rokib dan atid, kanan dan kiri, yang nulis seluruh amal kita ini, yang bagus sebelah kanan rokib, yang jelek amal kita ini atid. Jadi didampingi oleh malaikat rokib dan atid, munkar dan nakir. Ya, yang nulis amal kita ini kanan ini rokib, yang kiri kita ini atid, 24 jam. Maka apabila seseorang sudah ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh hartanya, 7 langkah kemudian datanglah malaikat munkar dan nakir, didampingi oleh siapa? Malaikat raqib dan atid. Ini sangat mencekam. Kuburan itu cuma 2 kali perahu, 2 kali 1 ya. Ini kalau kita bayangkan dengan masjid ini luar biasa. Gelap, tidak baca nafas. Kalau sudah meninggal, gelap, mencekam. Di bawah sana itu seluruh hewan binatang itu ada, tidak ada yang bisa menemani kita. Maka kata Rasulullah SAW, ada 3 yang mengikuti mayit nanti, 2 yang akan kembali, 1 yang akan tetap sampai hari kiamat. 2 itu apa? Keluarga dan hartanya. Tapi itu akan kembali ke istrinya, kembali ke anaknya, kembali ke turunannya. Keluarga akan kembali berkumpul. Hanya 1 yang akan menemani kita nih Pak. Di dalam sana itu apa? Amal kita. Baik. Ini saya 7 hari cukup lama. Di hari pertama, karena di hari pertama itu hampir ribuan titik yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan di hari pertama itu ada titik-titik penting yang bisa diambil oleh kita. Karena kalau saya ceritakan di hari pertama pun tidak akan cukup bisa 40 hari. Tapi poin-poin pentingnya saja. Ketika kita datang ada 2 cahaya, dan saya meyakini itu adalah malaikat munkar dan nakir. 2 cahaya yang bisa menjawab itu bukan mulut kita, tapi apa? Amal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hanya bisa menjawab itu amal kita. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak mungkin menjawab mulut kita, Allah. Nanti yang jawabnya siapa? Sholatnya. Yang jawab Allah itu siapa? Puasanya. Yang jawab Allah itu siapa? Hajinya. Yang jawab Allah itu siapa? Sedekahnya. Yang jawab Allah itu siapa? Baca Qur'annya. Yang jawab Allah itu siapa? Berjamaahnya. Jadi semua, begitu malaikat munkar dan nakir itu datang, Masya Allah, sangat mencekam. Kalau amal kita ini bagus, luar biasa. Beliau datangnya dengan wajah yang indah, dengan bahasa yang luar biasa, akhlak yang baik. Tapi kalau munkar nakirnya yang datang amalnya jelek, selesai lupa. Maka ketika orang nak sakaratul maut sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dan neraka itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat aja Ibu, Pak, kalau orang mau sakaratul maut, diambil oleh Allah mulai dari ujung kaki. Ujung kaki sudah dingin nih, sampai ke mana? Betis dingin, berarti sudah hilang. Sudah mulai hilang, sampai ke paha mulai hilang, sampai ke perut hilang, kemudian sampai ke sini hilang, sampai sini tek, tinggal dikit lagi. Oleh malaikat siapa? Izrail. Diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Kalau yang diperlihatkan surga, maka mayit itu lihat akan terasa tenang, senyum, tidak merasa kepayahan, tidak merasa kesulitan. Itu yang paling mendasar.
Ketika seseorang mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kelihatan di surga atau nerakanya. Tapi ketika seseorang diperlihatkan oleh Allah, itu neraka, sudah mulai ketakutan. Bahkan sampai ada yang jerit-jerit, sampai ada yang mencak-mencak, sampai ketakutan yang luar biasa. Ciri pertama itu. Kedua, apabila orang tersebut meninggal, disolatkan lebih dari 40 orang. Kalau yang menyolatkan kurang dari 40 orang, itu selesai juga. Sudah kelihatan, arah-arah nerakanya itu sudah kelihatan, Pak. Cirinya kelihatan seperti itu. Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, sakaratul mudah. Maka kan kita sering baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Dimudahkan oleh Allah dalam sakaratul. Di saat itulah surga neraka itu terlihat. Baik. Kemudian disolatkannya apa? Lebih dari 40 orang. Kalau yang nyolatkannya cuma 2 ekor, 3 ekor, ya Allah, sedih. Ya, bahkan sampai ketika orang tersebut meninggal tuh banyak yang senang, banyak yang tepuk tangan. Alhamdulillah si anu tuh meninggal mati. Tak kata lagi apa? Yang galak maling, tak kata lagi yang galak ngatoi kita. Alhamdulillah. Baik, kembali tadi ke munkar dan nakir. Ketika sudah masuk datang munkar dan nakir, otomatis didampingi oleh siapa? Raqib dan atid. Contoh, saya coba contohkan siapa? Misalnya contoh Pak Amin aja lah. Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Amin di sini ya. Pak Amin, begitu datang malaikat munkar dan nakir, maka datang raqib dan atid. Tulisan dari mulai dia lahir sampai meninggal tuh ado galo Pak payahnya oleh raqib dan atid. Tidak pernah sholat tanggal sekian jam sekian, aduh. Tidak pernah puasa tanggal sekian jam sekian. Kemudian tidak pernah berzakat tanggal sekian bulan sekian. Kemudian pernah ngatoi wong tanggal sekian bulan sekian. Itu aduh. Ya. Maka ketika kita sudah berhadapan apa yang namanya malaikat munkar dan nakir itu, jika kita tidak bisa menjawab satu pertanyaan saja, itu lupa dipukulin kebenarnya sampai 40 tahun ke bawah. Ya. Kalau tidak percaya silahkan kaki, coba baik. Ya. Tapi duluanlah. Baik. Kemudian masih di hari pertama. Apa yang paling utama nanti prioritas ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat munkar dan nakir selain 4 pertanyaannya? Sholat. Apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah wa huwa as-sholat. Jadi poin pertama adalah yang paling utama, jangan sampai kita tidak sholat bahkan meninggalkan sholat. Saya dulu 5 tahun Bu mengkodo sholat. Nih contohnya saya dulu waktu saya sekolah SD MTS itu jarang sholat. Jujur saya menceritakan saya pribadi 5 tahun saya ngodo sholat Bu Pak. Kalau dulu kan cuma sholatnya maghrib baik, sudah maghrib caro anak-anak, tapi sudah balik maghrib, sudah maghrib kemana baik, tidak pernah sholat maghrib tuh lah, apalagi subuh paling lemah nyenyak tidur, isya kadang-kadang ditunda-tunda terus, asar apalagi zuhur. Dulu saya 5 tahun mengkodok sholat. Maka kita, nah ini yang masih sehat, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, kemungkinan banyak utang nih Bu Pak, banyak utang nih, kodo bayar sholatnya. Mana cara bayar sholat? Kalau kodo sholat itu jangan di sini, jangan di masjid, kecuali kalau kita sholat berjamaah, takut jadi fitnah.
di rumah, di tempat yang tidak ada orang. Ini kaki kalau sholat zuhur, ngapa sholat zuhur 2 kali? Kaki malah jadi fitnah. Malah kita seolah-olah tidak senang dengan imam masjidnya. Padahal kita niat sholatnya sholat kodo. Di kodo, saya terus mengkodo Pak, 5 tahun satu sholat. Kemudian puasa, hati-hati nih. Ini wanita ini kadang-kadang begitu nak bayar puasa, lah nak deket puasa, salah. Jadi begitu kita sudah misalnya nggak puasa perempuan karena itu mungkin melahirkan atau head atau dan lain sebagainya, cepat bayar puasa. Kita ini tidak tahu masalah umur. Nah ini sholat dibayar, caranya itu tadi, sudah sholat zuhur bayar kodo, sudah sholat asar bayar kodo, sudah sholat maghrib bayar kodo, sudah sholat isya bayar terus. Contohnya saya, ya, saya mencontohkan ini. Jadi kalau kita ini punya utang sholat, bayar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya utang puasa, bayar puasa. Punya utang zakat, bayar. Nah ini kadang-kadang kita ini dititipkan penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak pernah zakat. Mampu tahun kemarin bayar zakat, tidak keluarkan, wajib dikeluarkan. Maka nanti dipintai haknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masih di hari pertama, ya. Ini pasti Bu, Pak, terjadi, pasti saya cerita seperti ini, karena terjadi di saya, ya. Kemudian masih di hari pertama, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 2 titik, 1 pasar, 2 masjid. Artinya kita itu melihat dalam kehidupan ini 2 titik, nak baik atau nak jelek. Kenapa didatangkan di pasar? Pasar itu tempatnya banyak dosa, tempatnya banyak maksiat. Disitulah tempat berbohong, tempat berzina, tempat narkoba, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh perbuatan yang tidak baik. Kemudian ketika kita didatangkan masjid, nah berarti kita memilih untuk jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Dan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sholatnya benar, puasanya akan benar. Kalau kita sholatnya benar, hajinya akan benar. Kalau kita sholatnya benar, urusan ibadah yang lain, baik wajib yang sunnahnya, itu akan benar. Yang ditanya dulu itu tentang sholat dulu Pak Bu, bukan urusan yang lain. Jadi hati-hati. Saya tidak tahu sholat kita ini, saya tidak tahu Bapak ini sholatnya diterima atau tidak. Tapi saya tahu sholat Bapak dan Ibu itu sah atau tidak. Karena kenapa? Ada aturan dalam hukum fikih. Belajar hukum fikih, bagaimana yang membatalkan sholat, bagaimana yang merusak pahala sholat, bagaimana rukun sholat, syarat sah sholat, semuanya dibahas. Makanya hati-hati, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Maka tempat yang terasa sempit itu 2 kali 1 Pak Bu, gelap mencekam, sangat gelap, tapi akan terasa kelihatan cahaya. Cahaya apa? Kalau kita baca Quran tidak terlihat, maka diperlihatkan oleh Allah dengan apa? Cahaya. Nah dari situ sudah kelihatan. Jadi dengan baca Quran itu, kalau kita di rumah mati lampu, mana lagi kira-kira tidak baca ngapa-ngapa. Apalagi di dalam sana Bu, lampu udah katik. Begitu kita ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh harta, hanya amal yang bisa menemani. Maka saksinya itu salah satunya Al-Quran, itu jadi cahaya. Jadi cahaya. Orang di dalam sana itu tidak akan terasa. Mulai sudah kiamat rupanya. Tidak akan terasa. Orang yang diberikan apa?
kelapangan dalam kuburnya, kesejukan hatinya dalam kuburannya, kemudian kesejukan ruhnya dalam kuburannya, itu tidak akan terasa. Maka langsung dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan hari kiamat. Qurannya, sholatnya, sedekahnya, zakatnya, zikirnya, itu semuanya menjadi saksi di sana. Amal-amal kita ini jadi saksi. Kalau sudah di dalam sana itu, maka yang tadinya ukuran semua ini 2x1 itu, ukuran itu lebar dari 1 meter, 2 meter, terus terasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting di hari itu. Kemudian kalau kita ngirim doa, mau ngirim Fatihah, baca Yasin, baca Al-Quran atau zikir yang lainnya ya, saya pastikan insya Allah sampai. Jadi kalau kita Yasin, tahlil, yang penting kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sana 7 hari 7 malam itu ada yang mendoakan saya waktu saya mondok di sana itu. Apa yang dibaca dulu waktu aku dibawa dibenam ke dalam tanah itu? Kata kawan, aku disuruh abah baca Yasin, hataman Quran. Jadi doa yang kita kirimkan kepada almarhumah itu sampai, Bu, Pak. Yang penting kita ikhlas. Ya. Jadi kalau ada acara 1 hari meninggal, 2 hari, 3 hari, yang penting kita ikhlas. Mau setiap hari pun tidak masalah. Yang penting apa yang kita baca itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita baca itu ayat Quran. Yang kita baca itu zikir. Ini kadang-kadang dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, tahlil tak boleh, marhaba tak boleh, dan lain sebagainya. Padahal yang kita lakukan itu adalah amal ibadah. Bid'ah itu ada 2 bagian. Ada bid'ah dolalah, sesat, ada bid'ah hasanah. Yang kita lakukan itu adalah bid'ah hasanah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi zaman sekarang ada. Zaman dulu mana ada motor, Pak? Zaman Nabi Muhammad yang ada onta. Tidak kati zaman Rasul itu apa motor, tapi zaman sekarang ada manfaat kan, bisa nak ke pasar, bisa ngantar anak, bisa untuk ke kantor. Nah itu disebut bid'ah. Tidak ada zaman Rasul, tapi zaman sekarang ada. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang sekiranya itu memang bermanfaat, tidak masalah gitu. Ada yang mengharamkan tahlil, yang dibaca itu ayat Quran, zikir. Jadi kadang-kadang sedikit-sedikit bid'ah. Jangan sampai itu menjadi permasalahan yang menjadi besar, sehingga motivasi untuk ibadah tidak ada. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu saya diperlihatkan oleh Allah tentang 7 dosa besar. Yang pertama itu musyrik. Orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala total, langsung nyemplung, masuk neraka jahanam. Kemudian apa? Orang yang membunuh. Orang apa? Yang berzina. Termasuklah di situ ada narkoba. Orang yang narkoba, kemudian apa? Orang yang 3S. Apa 3S itu? Sungkan, selot, sabu. Ini kadang-kadang sampai ada di kampung 3S, sungkan, selot, sabu itu sudah merajalela, bahkan sudah masuk ke daerah-daerah yang terpencil. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kemudian apa? Orang yang menyakiti hati kedua orang tua. Orang apa? Yang makan barang riba. Orang yang apa? Makan harta anak yatim. Jadi di sana dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 7 dosa besar. Nah, bapak-bapak sholat subuh, jamaah sholat subuh, ibu-ibu sekalian yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi ya. Jadi kalau saya ceritakan cukup panjang, Mbak ya. Hanya saya poin-poin pentingnya saja. Karena ini subuh kan, takutnya nanti banyak pekerjaan atau kegiatan. Kemudian
landasan yang kedua adalah selain daripada sholat, Al-Quran. Ya, jangan sampai Quran itu cuma ada di rumah tapi tidak pernah dibaca, ada di masjid dilihat tapi tidak pernah dibaca. Dibaca dan diamalkan. Saya bilang tadi, tidak ada yang bisa menemani kita di dalam sana itu sampai kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke hari kiamat terjadi itu kecuali amal. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, tidak ada lagi yang bisa disombongkan, tidak ada lagi. Kalau kita sudah di dalam sana tidak ada lagi, Pak, kecuali amal. Nah, amal ini tadi, ini semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini menjadi landasan. Jangan sampai ini jadi musim-musiman gitu. Bulan Ramadan baru rajin baca Al-Quran, ya. Kemudian ada acara-acara yang lain baru baca Quran. Padahal itu pedoman kita sebagai umat Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah sunnah. Kenapa saya bilang ibadah sunnah? Ibadah sunnah ini bisa menutupi daripada ibadah-ibadah wajib kita yang kurang. Salah satunya kalau kita sholat maka dianjurkan untuk apa? Melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Kalau subuh tidak ada ba'diyah, yang ada apa? Sholat sunnah qobliyah. Sholat zuhur ada qobliyah ba'diyah, sholat asar ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Nah, sholat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah yang lain itu bisa membantu manakala amal kita kurang. Ketika kita sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sampailah saya di hari kedua. Di panjang saya bilang kalau ceritakan, di hari kedua sampai di hari ketiga dan di hari yang terakhir, di hari yang ketujuh. Kenapa saya bisa di depan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Karena dulu guru saya tadinya harusnya umroh itu 15 hari, tidak jadi. Jadi sampai hanya di hari ketujuh. Ketika di hari ketujuh maka beliau datang ke kuburan, di makam saya. Ketika di makam itu beliau, karena mungkin diberikan keistimewaan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibongkar kuburan tubuh, Pak. Dibongkar. Setelah dibongkar, diangkat. Setelah diangkat, ternyata masih utuh. Belum bangun saya dulu, Pak. Lama bangunnya itu, berjam-jam. Penuh dengan lumpur, dengan tanah liat. Ya karena lah sudah 7 hari. Kita tuh kalau sudah 7 hari, Pak, Bu, itu sudah tinggal tulang mungkin ya. Perutnya itu sudah meledak. Sudah dimakan apa? Hewan-hewan. Kecuali kalau memang jasadnya dimuliakan oleh Allah. Tidak sedikit jasad orang itu yang masih utuh sudah bertahun-tahun, bahkan sudah ratusan tahun. Salah satunya orang yang penghafal Al-Quran. Orang yang penghafal Al-Quran, kalau dia betul-betul ikhlas dan ridho menjalankan perintah Allah, itu hewan pun tidak berani menyentuhnya. Kalau memang orang yang hafal Al-Qurannya itu betul-betul, artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Al-Quran itu mudah, tapi yang paling sulitnya itu adalah menjaga. Paling sulit. Nah, itu salah satu bagian-bagian daripada orang yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering baca sholawat, orang yang menghormati kedua orang tuanya, tidak sedikit jasadnya masih utuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi saksi. Ya. Kemudian kembali lagi, setelah saya diangkat, Pak, Bu, itu hampir 7 jam. Jadi sudah diangkat dari liang lahat, itu 7 jam itu baru dilepas kain kapan penuh dengan lumpur. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat ruqyah, baru saya bisa bangun. Nah, baru bisa bangun. Semuanya saya ceritakan ke guru saya. Kecuali ke orang lain itu saya hanya bisa menceritakan mungkin di hari 1 dan 2. 3, 4, 5 itu berhubungan dengan alam sana itu cukup beda, Pak ya. Jadi saya tidak bisa menceritakan semuanya, takutnya jadi fitnah. Menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, menceritakan tentang malaikat, semuanya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan perlu ketahui bahwa saya ini statusnya itu dulu kejadian itu adalah mati suri. Jadi mati suri itu antara ruh dengan jasad sudah terpisah, tapi belum waktunya meninggal. Kita ini di Lauhil Mahfuz itu ada daunnya, ada pohon yang namanya di sana itu ada pohon. Jadi kalau sudah orang itu kalau mau meninggal itu 40 hari itu daunnya sudah jatuh. Di situ ada nama. Mohon maaf ya, misalnya apa Pak Saprudin misalnya kan, atau misalnya Pak Toha. Ini contoh ya. Nah, di sana sudah diperlihatkan oleh Allah. Ya. Oh ini nyampak kata malaikat. Wah ini sudah siap. Dan biasanya tingkah laku orang itu ketika mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak 40 hari itu sudah agak beda. 40 hari, 30 hari, 20 hari, kemudian masuk ke 10 hari, 7 hari, sudah dekat tuh tingkah lakunya akan beda. Tidak seperti biasanya. Biasanya seperti itu, ya. Kalau kita pernah menemui hal seperti itu, berarti orang itu sudah agak beda, sudah kemungkinan sudah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.